Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Panasari dengan NIM C1C020176. Saya dari kelas R11 Akuntansi tahun ajaran 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi analisis tren. Baiklah, langsung saja saya mulai. Dalam materi ini ada sub-sub materinya, yaitu yang pertama ada metode ramalan jualan, yang kedua ada analisis tren garis lurus, dan yang ketiga ada analisis tren bukan garis lurus. Materi yang pertama, metode ramalan jualan. Menurut L.A. Orwick, beliau mengemukakan bahwa fungsi manajemen itu terdiri menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada ramalan atau forecasting. Yang kedua, ada perencanaan atau planning. Yang ketiga, ada pengorganisasian atau organizing. Yang keempat, ada pengomandoan atau commanding. Yang kelima, ada pengordinasian atau coordinating. Dan yang terakhir, ada pengawasan atau controlling. Lalu apa sih ramalan jualan itu? Ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan jualan juga merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan, karena ramalan jualan menentukan anggaran jualan, dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Teknik membuat ramalan jualan dapat dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. Dalam metode kualitatif itu terbagi lagi menjadi 5 metode. Yang pertama ada pendapat para tenaga kerja penjualan. Metode ini menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Partisipasi tingkat tinggi dari bawah ke atas sangat ditekankan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Yang kedua ada metode pendapat para manajer divisi penjualan. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan atau produk. Variasi dari pendekatan ini berdasarkan pada survei informal dan dari pelanggan utama perusahaan. Jualan diramalkan atas dasar laporan yang dipersiapkan oleh perwakilan khusus perusahaan yang berkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga ada metode pendapat juri dari eksekutif. Perusahaan kecil menengah sering menggunakan metode ini. Dalam bentuk paling sederhana menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, ada metode pendapat para pakar. Dalam hal ini, orang yang berpengalaman dan ahli dalam bidang penjualan seringkali diminta pertimbangan untuk meramalkan jualan. Kelebihan dari metode ini adalah mudah untuk dilakukan, tetapi kekurangannya adalah bersifat subjektif, atau artinya lebih mengandalkan orangnya daripada data yang mendukung pendapat orang tersebut. Yang kelima ada metode pendapat dari survei konsumen. Sasaran survei bisa berupa individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Umumnya survei hanya meneliti sampelnya saja. Kelebihan metode ini adalah bersifat objektif, tetapi kekurangannya adalah yang diteliti hanya berupa sampel dan bukan keseluruhan konsumen, sehingga hasilnya berupa taksiran saja. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Metode ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada analisis lini produk. Yang dalam meramal jualan itu analisis ini sangatlah diperlukan. Ramalan jualan baik strategis maupun taktis harus mencakup keputusan sementara tentang jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dari produk campuran. Yang kedua ada metode distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual. Setelah itu memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval dan titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Yang ketiga ada analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Analisis tren terdiri atas analisis tren garis lurus atau linear yang kemudian terdiri dari metode kuadrat kecil dan metode momen. Dan analisis tren bukan garis lurus itu terdiri dari tren parabola kuadrat, tren eksponensial atau logaritma. Yang keempat ada analisis regresi. Analisis regresi juga termasuk dalam materi statistik untuk meramalkan jualan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan regresi dipandang berganda. Selanjutnya analisis tren garis lurus. Analisis tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah menaik dan menurun dalam suatu data runtut waktu.
Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisis tren garis lurus atau linear terdiri atas metode kuadrat kecil dan metode momen. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat kecil itu bisa menggunakan rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dan Y sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat X sigma X dikuadratkan. Atau bisa juga menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dengan syarat sigma X-nya adalah 0. Yang kedua ada metode momen. Ramalan jualan dengan menggunakan metode momen ini bisa menggunakan rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Lalu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Yang ketiga ada analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tren parabola kuadrat, yang kedua tren eksponensial, dan yang ketiga ada tren eksponensial yang diubah. Tren parabola kuadrat ini terdiri atas tren parabola kuadrat dan tren parabola kubik. Tren parabola adalah tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau tidak linear, atau terjadi parabola atau melengkung. Rumus yang dapat digunakan yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah C dikali sigma X kuadrat. Lalu sigma X kuadrat dikali Y sama dengan A dikali sigma X kuadrat ditambah C dikali sigma X pangkat 4. Dengan syarat sigma X-nya sama dengan 0. Yang kedua ada tren eksponensial. Tren eksponensial atau tren logaritma atau tren pertumbuhan adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda, bukan garis lurus. Tren eksponensial sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, pendapatan nasional, hasil produksi, hasil penjualan atau jualan, atau kejadian lain yang pertumbuhannya secara geometris itu berkembang dengan sangat cepat. Tren eksponensial bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikali BX yang diubah menjadi Y sama dengan log A ditambah log B dikali X dengan log Y sama dengan YO, log A sama dengan AO, dan log B sama dengan B0, maka Y0 sama dengan A0 ditambah B0X. Yang ketiga ada tren eksponensial yang diubah. Untuk membuat ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah, maka rumus yang akan digunakan adalah K sama dengan Y1 dikurang A, dengan A sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi B kuadrat dikurang 1, dengan B kuadrat sama dengan Y2 dikurang Y3 dikurang Y2 dibagi Y2 dikurang Y1, dengan Y sama dengan K ditambah A dikali B pangkat X. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.